Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awalan, qabla kulli syai'in habibina nasykuru Allah. Alazi qatatna nikmatan qalilatan aktuba mamakum tahta maudu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang sangat mewah ini. Selawat berserta salam tak lupa juga kita junjungkan, kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena dialah kita dibawa dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Dari zaman onta menuju zaman toyot. Coba seandainya pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan, tidak menuntunkan agama Islam, tidak menghijrahkan atau tidak memikirkan umatnya pada akhir zaman, tentu kita tidak bisa seperti sekarang ini. Betapa hancurnya tata kehidupan kita kalau kita tidak beragama. Semua ini berkat beliau lah yang membawa agama sampai saat ini dengan tuntunan Al-Quran pastinya. Nah, ketiga kalinya saya banyak terima kasih kepada para sahabat-sahabat subscriber YouTuber di mana kalian berada. Tanpa kalianlah kami bukan siapa-siapa. Dan yang pasti misi kami pada saat ini untuk menuntaskan, untuk menghancurkan, untuk membasmi dan meluluh lantakkan pusakanya Ki Slamet yang konon katanya itu sangat berbahaya sekali apabila salah satu dari antek-anteknya menguasai ilmu itu. Dan yang pastinya kami selaku tim spiritual akan terus mencari, akan terus menghalangi, akan terus membasmi kezaliman yang ada di muka bumi ini, terutama pada saat ini antek-anteknya Ki Slamet dan Ki Slamet tentunya akan kami hancurkan sehancur-hancurnya, karena kezaliman ini tidak bisa dibiarkan. Dan tentu itu juga para sahabat-sahabat semuanya, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dan dari hari ke hari, kezaliman, kejahatan ini terus berada, terus ada di sekeliling kita. Dan itu kita harus waspadai teman-teman saudara. Apabila hati kita ini tidak dibentengi oleh rasa keimanan, maka kita akan terpengaruh dan terjerumus ke dalam lembah yang sangat hitam. Maka dari itu semua sahabat-sahabat kalian sekalian di mana kalian berada, terus memperdalam ilmu agama kita. Baik itu pun agama Nasrani, agama Muslim, agama apapun tentunya, selagi dia masih berpegang kokoh kepada agamanya, insya Allah tidak akan ada, dan kita tentunya dijauhkan dari mara bahaya. Di sini juga saya akan menyampaikan sedikit wasiat ya, wasiat atau apa ya, berupa pesan ya, saudara-saudara, bahwasanya kita itu kuncinya kehidupan kita itu ada di agama ya. Kalau sudah agama jauh, pendidikan kurang, maka tentunya amburadulah kehidupan kita ini, berantakan semuanya ya. Semuanya itu bentengnya cuma satu, agama, sahabat-sahabat ya, agama. Bentengnya cuma satu, itu agama ya. Apabila kita berjalan di agama yang benar, dituntun Rasulullah SAW, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat ya. Tentunya memperbanyak ibadah ya, seperti sholat, zikir, ngaji, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu
lagi nyuci selawat. Gitu. Ya saking kita ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tidak mesti dia harus di masjid, tidak mesti selawat. Di jalan kita berselawat. Melihat musibah kita berselawat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah menunjukkan kita bahwasanya kita ini bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya. Ya. Dan lagi pula salah satu hadis yang menunjukkan bahwa kita ini cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma'i fil jannah. Yang artinya, barang siapa mengikuti sunnahku, maka tentu dia cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Tuh. Man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kanna ma'i fil jannah. Dari hadis ini kita bisa memetik iktibarnya kawan-kawan semuanya. Bahwasanya apabila kita menuntuni sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bersamanya di surga. Sunnah Rasulullah itu tidak seperti sholat sunnah atau berpakaian seperti semuanya. Dari sejak bangun tidur, makan, mandi, buang air besar, berpakaian, tentunya apalagi tentang tata cara ibadahnya, tentu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, bangun tidur. Gimana cara Rasulullah SAW tidur? Ya, ada semua itu pelajarannya, tuntunannya. Yang kedua, cara Rasulullah SAW mandi. Ya, ada semua itu cara. Tidak seperti bukan sembarangan. Ada semuanya. Oke lah kalau kita sekarang udah umum ya, mandi barbur udah beres selesai. Tapi Rasulullah SAW apabila kita ingin mendapatkan pahala dalam mandi itu, kita ikuti cara Rasulullah SAW. Bahkan masuk kamar mandi pun ada doanya. Tidak sembarangan Islam nih, saudara. Ya. Dari segi makan pun begitu. Dari segi makan, ada tata caranya Rasulullah SAW. Dan di setiap sunnah-sunnahnya itu ada kebaikannya pada diri kita ini. Ya. Dari segi apa lagi? Dari segi pakaian Rasulullah SAW seperti dipakainya. Itu kalau kita menurut tuntunan Rasulullah SAW, apabila kita ingin mendapatkan pahalanya, apabila kita ini menunjukkan rasa cintanya. Makanya itu yang berjubah-jubah atau bersorban itu tidak salah, saudara. Itu menunjukkan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, karena itulah yang dicontohkan Nabi dulu berpakaiannya. Itulah yang dicontohkan pada kawan-kawan kita sekarang ini. Ya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saudara-saudara ya, kita harus belajar sedikit demi sedikit tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya. Maka kita itu jangan terlalu jauh gitu ya. Tidak pula mengharam-haramkan ya, tidak pula menyalah-nyalahkan ya, tidak pula ya. Kita itu ya datar aja. Terus dalam segi sholat, Rasulullah SAW gimana cara sholatnya ya? Dalam segi tidur, bagaimana Rasul? Itu ada pelajaran semua saudara-saudara sekalian ya. Apabila kita ingin belajar kepada tuntunan baginda Rasulullah SAW, ada semua. Tidak bisa beli bukunya, sekarang di HP tinggal ketik saja, bisa. Kalau kita ingin belajar, ya kan? Karena kita ini kadang sudah dunia semakin maju ya, dunia semakin canggih ya. Akhirnya yang seperti diajarkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu hilang apabila kita jauh dari para ulama, ustadz gitu ya, yang setiap hari yang memberi pemasukan ya. Bagaimana kita tidak jauh dari agama, sedangkan kita kadang ke masjid aja ya ngomong tidak pernah ya lah ya, atau sesekali saja gitu ya. Sedangkan pergaulan kita di sekeliling kita ini tidak mencerminkan, tidak sesuai dengan norma-norma agama ya. Itu makanya kita itu harus rem lah dalam jiwa kita, itu rem lah dalam diri kita, itu rem lah. Agama itulah remnya itu. Apabila kita ingin melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang dilarang oleh agama, agama itulah kuncinya satu-satunya. Maka agama itu banyak sekali aturannya yang tidak memperbolehkan. Kenapa? Seperti minuman keras diharamkan, karena itu berdampaknya akan
Banyak sekali itu dampaknya. Cekcok dalam rumah tangga, emosi tidak terkontrol. Yang kedua, apalagi itu? Narkotika, tentu tidak dibenarkan itu. Bakal merusak masa depannya semua itu. Bakal merusak masa depan, merusak keluarga, merusak kehidupan. Terus wanita, tentu saja itu juga menimbulkan penyakit apabila kita sering bergonta-ganti pasangan. Itulah makanya kenapa yang disuguhkan, yang kelihatannya di mata kita ini yang seperti gembira-gembira atau menggiurkan, itu kenapa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi, banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Maka dari itu saudara ya, jadi tidak henti-hentinya saya di sini khususnya ya dari Marvel Channel ya. Apabila saudara-saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang perjalanannya keseharian saya dalam mendakwakan Islam ya, terus ikuti dengan caranya subscribe, like, and comment ya, Din ya. Tentunya nanti selanjutnya akan masih banyak lagi perjalanan saya ini untuk membasmi para kezaliman ya. Tanpa kalian juga saudara-saudara, saya ini bukan siapa-siapa ya. Maka itu saya ini perlu dukungan dari saudara-saudara semua. Kalian di mana berada ya. Nah, tidak banyak yang saya ingin ucapkan di sini ya saudara-saudara ya. Mungkin ini saja ya yang saya bisa sampaikan ya. Untuk selanjutnya nanti kita mungkin akan mendatang ya dari rumah ke rumah ya, atau bertemu dengan para ngomong preman-preman lah ya, untuk kita nasihati pelan-pelan ya agar kembali lagi ke jalan yang benar lah ya. Oke ya saudara-saudara ya, mungkin ini saya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.